Kita ke informasi lainnya, tawuran dua kelompok remaja terekam kamera pengendara mobil di Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat. Dua pelajar SMK ditangkap polisi. Tawuran remaja juga pecah di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah sempat berdamai, kedua kelompok kembali saling serang dengan senjata tajam, batu, dan botol. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di permukiman Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu dini hari 6 November. Kedua kelompok saling serang dengan celurit berukuran besar, batu, dan botol. Tawuran akhirnya berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dipukul mundur masuk ke dalam gang. Selasa siang, salah satu warga menyebut tawuran kedua kelompok remaja yang tinggal berseberangan gang ini kembali pecah setelah sebelumnya kedua kubu sempat berdamai. Di kawasan Burangkeng, Setu, Bekasi, seorang pengendara mobil merekam tawuran dua kelompok remaja di tengah jalan MT Haryono Senin malam. Mereka tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para remaja ini lantas bubar setelah anggota patroli Polsek Setu tiba di lokasi. Selasa siang setelah sempat ditangkap, Polsek Setu menyerahkan dua pelajar pelaku tawuran kepada keluarga. Saat dikembalikan ke keluarga, kedua pelaku menangis. Kedua pelajar sekolah menengah kejuruan ini ditangkap karena kedapatan membawa celurit saat tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, memang kalau kita tilik beberapa tahun ke belakang, sebenarnya aksi tawuran sempat reda. Bahkan nyaris bisa dikatakan tidak pernah terjadi lagi. Tapi kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Ya, nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa kembali marak? Dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Tawuran merupakan kekerasan antar kelompok masyarakat ataupun geng pelajar yang kerap kali alasannya tidak menentu. Ya, dan belakangan ini aksi tawuran kembali terjadi di sejumlah kota seperti Surabaya, Bogor, Tangerang, Banten, dan juga Jakarta. Di Jakarta sendiri, lokasi di belakang saya ini yakni Manggarai merupakan salah satu tempat sering terjadinya aksi tawuran. Selain Manggarai, ada juga kawasan daerah Kampung Rawa, Petamburan, dan Tanah Abang yang kerap menjadi langganan lokasi tawuran di kota Jakarta. Tawuran kerap tidak jelas penyebabnya atau bahkan dipicu hanya gara-gara masalah sepele. Padahal akibatnya sungguhlah fatal, tak jarang menelan korban jiwa. Sebenarnya tawuran itu nggak penting ya, apalagi antar pelajar. Seharusnya sesama pelajar itu saling merangkul. Apalagi kalau tawurannya sampai ada korban jiwa, menurut saya itu hal yang seharusnya nggak usah dilakuin sesama pelajar gitu. Lagi pencarian ya, kayak ada suatu seneng kali kalau jadi berita kali ya. Tapi saya jadi orang tua tuh jadi miris ya sama kegiatan mereka yang negatif itu. Bikin resah ya, jadi resah ke masyarakat. Orang tua juga jadi nggak tenang ya dengan kegiatan mereka itu. Harus ada kerjasama ya mungkin dari orang tua dengan sekolah gitu. Kalau banyak sekarang tawuran ya, jadi kita kayaknya takut. Kalau pulang malam juga takut ya. Sedangkan takut anak-anak kita nanti ikut-ikutan lah kayaknya. Jadi ibu-ibu walaupun yang ini harus hati-hati aja kita. Hukumannya apa kira-kira buat pelaku tawuran? Hukumannya ya di penjara lah. Sosiolog Universitas Indonesia Ricardi Adnan mengatakan fenomena tawuran sempat redup pada awal 2020 saat ada aturan yang melarang warga berkerumun akibat pandemi COVID-19. Dan mulai muncul kembali seiring pelonggaran kebijakan tersebut. Ketika yang tadinya dikekang, tiba-tiba lepas, mereka mengekspresikan dengan berbagai kegiatan ataupun juga tindakan ataupun juga dalam berbagai euforia tertentu. Pada sisi lain ini tentu saja akan bertemu, akan bersisian dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ekspresi ini akhirnya menjadi apa? Menjadi sebuah provokasi ataupun juga menjadi sebuah ungkapan ataupun perilaku yang menyinggung lain. Pelaku tawuran biasanya adalah remaja. Di usia ini, anak memang kerap tengah mencari jati diri. Emosi juga masih meledak-ledak. Selain itu, dorongan kelompok, lingkungan, dan rasa solidaritas yang tinggi menjadi salah satu faktor utama pecahnya tawuran.
Hal ini juga diperparah dengan hadirnya media sosial yang seringkali dijadikan wadah yang digunakan untuk pemicu perselisihan di dunia maya yang berujung ke dunia nyata. Mungkin ada karakter yang memang emosional, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, lalu juga mungkin ada dorongan-dorongan mudah marah, tidak bisa mengendalikan impuls itu tadi ya. Lalu kemudian muncullah bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan ayah dan ibu, bagaimana ayah dan ibu bisa menanamkan nilai-nilai, kemudian juga di sekolah. Ada yang nilai moralnya diajarin cuman nggak masuk. Pada dasarnya, anak hingga usia remaja merupakan seorang peniru yang ulung. Pola pikir mereka yang masih labil dan jiwa muda yang masih mencari jati diri akan mudah terpengaruh. Karenanya, pendidikan karakter seseorang harus dimulai sejak usia dini. Bangun moral anak dari dalam dengan mengajarkan soal agama dan norma. Jalin komunikasi yang akrab dengan anak sehingga orang tua dapat memberikan arahan yang tepat saat anak mulai terpengaruh lingkungan. Kenali dan awasi pergaulan anak di sekolah maupun di lingkungan rumah. Beri pemahaman bahwa anak punya kebebasan tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Ajari juga untuk lebih berpikir kritis dan tidak gampang percaya dengan orang lain agar tidak mudah terprovokasi. Arahkan anak untuk mempunyai kegiatan yang positif sesuai dengan minat mereka. Selain keluarga, untuk meredam tawuran juga butuh campur tangan dari lingkungan, guru, hingga aparat penegak hukum agar tidak ada lagi korban yang jatuh sia-sia. Suci Bancin, Windrianti Hawadis, Jakarta.